Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Pak. Saya join. Sudah ada semua di sini. Kita absensi dulu. Yang namanya dipanggil sebentar. Tolong nyalakan kameranya sebentar. Aditya Duta Ramadan. Aditya. Hadir, Pak. Lalu ada Dimas, Dimas cuti ya. Lalu ada Erlan Ingkiriwang. Erlan. Baik. Join. Udah sakit ya? Enggak sih. Erlangga enggak ada. Graceberg ada. Graceberg. Hadir, Pak. Oke, baik Graceberg. Kartika Widya Budiman. Kartika. Oke, dari sisi ada ya. Mungkin ada 4. Ada Laude Muhammad Osama Abdillah. Kartika hadir, Pak. Kartika, oke, baik. Osama. Oke, Osama hadir. Muhammad Fahrul. Ada, Pak. Baik. Reza Fahlevi. Hadir, Pak. Reza hadir. Tega Audrian Pratama. Di sini tidak ada. Rio Riansyah. Hadir, Pak. Hadir. Oke. Di sini ada Wahyu Kurniawan Gultom. Hadir, Pak. Oke, lalu terakhirnya Zulfa Malika Amanah. Zulfa. Oke, baik. Join ya, Zulfa. Oke, ini materinya sebentar. Ini pertemuan 3. Yang sebelumnya kemarin kita, oke nggak apa-apa, nanti di akhir aja ya. Kita masuk materi saja dulu.
next week kita masih tentang teori landasan matematika kriptografi sedikit lagi. Kalian sudah bisa lihat ya screen saya. Speedo. Oh ya, suara saya jelas nggak? Atau diputus-putus nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke, good. Soalnya saya ada nggak di dalam rumah sih. Oke, jadi pagi hari ini pertemuan ketiga masih tentang landasan matematika untuk kriptografi. Di sini kita akan belajar teori peluang, teori informasi, dan teori bilangan. Teori bilangan ada beberapa macam sub ya. Oke, next-nya mungkin kalian udah pernah belajar sebelumnya. Oke, emosi dulu. Nah, pada teori peluang ini ada berbagai macam ini ya, variabel. Oke, kita dulu ya. Di sini ada permutasi dan kombinasi. Jadi teori peluang adalah permutasi yang kemudian didasarkan pada percobaan. Nah, hasil percobaan outcome diamati dan jumlah dari jumlah semua kemungkinannya. Nah, dari semua kemungkinan itu disebut dengan ruang terokan atau sample space ya. Dari percobaan yang bersangkutan, dan setiap hasilnya ada titik tarokannya atau sampel poinnya. Nah, lalu di situ juga ada yang hasil-hasil yang bersifat terpisah, yaitu disebut dengan mutual eksklusif. Nah, di sini kita paling akan lebih banyak pakai istilah ruang tarokan dan titik tarokan. Nah, untuk titik tarokan sendiri, ruang tarokan kita namakan dengan S. Ini S, lalu untuk titik tarokannya adalah X1, X2, dan seterusnya. Jadi secara persamaan didapat adalah S sama dengan X1, X2, dan XI. Wah. Ini suka-suka berubah deh. Nah, ruang tarokan ini jumlahnya terbatas, disebut juga dengan discrete sample space. Peluang terjadinya sebuah titik tarokan dinamakan peluang diskrit dan disimbolkan dengan PXI ya untuk yang discrete sample space. Nah, di sini berikut ada sifat diskritnya untuk peluang, yang dimana yaitu 0 lebih kecil daripada simple discrete space dan lebih kecil pada 1, yaitu nilai peluang adalah bilangan tidak negatif dan tidak lebih kecil atau sama dengan 1. Lebih simpelnya kita sebut sama dengan 1 gitu ya. Tapi nggak boleh lebih kecil daripada 1. Nggak boleh 0, berarti sama, nggak boleh minus ya. Dan sigma per XI sampai dengan S, yaitu jumlah peluang semua titik tarokan di dalam S adalah 1 ya. Contohnya seperti ini. Diketahui uang logam memiliki 2 buah muka, yaitu G dan A. Jika sebuah koin uang logam dilempar, maka peluangnya adalah muka gambarnya setengah ya. Begitu juga peluang munculnya muka angka. Jika 2 buah koin uang logam dilempar, maka ruang terokannya adalah berarti S. Di sini berarti kita ada AA, GG, dan AG, dan GA. Nah, berarti peluang terokannya adalah PA sama dengan PGG, sama dengan PAG, dan sama dengan PGA sama dengan 1/4.
kejadian atau event ya. Nah, event di sini simbolkan dengan E minus E sebenarnya adalah himpunan bagian dari ruang terokan. Maaf nih, terokan. Misalnya pada percobaan pada dulu, kejadian munculnya angka ganjil adalah 1, 3, 5. Jadi ada 1 sampai 6. Angka ganjil ada 1, 3, 5. Kejadian munculnya angka 1, jadi si E ini adalah 1, 3, angka 1 adalah 1. Kejadian yang hanya mengandung titik terokan disebut kejadian sederhana atau simple event. Dan kejadian yang mengandung lebih dari 1 titik terokan disebut kejadian majemuk atau compound event. Suatu kejadian dikatakan terjadinya jika salah satu titik terokan dalam kejadian tersebut terjadi. Nah, peluang kejadiannya E dalam ruang terokan S adalah PE sama dengan mutlak E per mutlak S ya. Peluang kejadian E juga dapat diartikan sebagai jumlah peluang semua titik terokan dari E. Jadi dapat kita tulis adalah PE sama dengan E dikurangin E dibagi S sama dengan sigma PXI, yang mana semua anggota XI dalam elemen E. Contohnya seperti ini. Nah, percobaan pada lempar dadu, yaitu kita ketahui adalah ini adalah sampel ininya, peluang terokannya, ini adalah titiknya, berarti peluang dengan titik-titiknya ada 6. Kejadian muncul angka ganjil yaitu adalah 135. Nah, di sini S adalah sama dengan 6 dan E sama dengan 3. Kejadian munculnya angka ganjil adalah 3/6 atau sama dengan setengah. Kita juga dapat dihitung peluang muncul angka ganjil dengan melihat bahwa peluang setiap titik terokan di dalam E adalah 1/6. Adalah 1/6 sehingga P 1/6 ditambah 1/6 sama dengan 3/6 sama dengan setengahnya. Jadi untuk yang peluang dan event. Masuk ke teori informasi. Di sini teori informasi pertama kali dikenalkan oleh Shannon. Shannon pada tahun 1084, teori ini mendefinisikan sebuah informasi di dalam pesan sebagai jumlah minimum bit yang dibutuhkan untuk mengodekan pesan. Contohnya, 1 bit untuk mengkodekan jenis kelamin, 3 bit untuk mengkodekan nama hari, dan 4 bit untuk mengkodekan 0 sampai 9. Masuk ke entropi. Nah, entropi adalah ukuran menyatakan jumlah informasi di dalam pesan. Oke, Zulfa baik. Kita lanjut kembali. Contohnya entropi untuk pesan yang menyatakan jenis kelamin itu 1 bit, dan entropi untuk pesan yang menyatakan nama hari 3 bit. Nah, Shannon merumuskan entropi pesan disebutkan dengan H dihitung dengan persamaan. Jadi H sama dengan sigma PI log 2 dikali PI, di mana I sama dengan 1 dan sampai N seterusnya. Ya, dalam hal ini X adalah pesan, N adalah jumlah simbol berbeda di dalam pesan, dan P adalah peluang munculnya simbol KI. Contohnya seperti ini, misalkannya pesan X adalah string, yaitu A, B, B, C, B, D, B. Nah, jumlah simbol berbeda di dalam pesan adalah N sama dengan A, yaitu A, B, C, D. Berarti untuk peluangnya adalah peluang A berarti 2/8, peluang B adalah 4/8, peluang C adalah 1/8, dan peluang D adalah 1/8. Berarti entropi pesan X-nya adalah jadi HX minus
2/8 log 2 dikali 2/8 dikurangin 4. 4/8 log 2 dikali 4/8 dikurangin 1/8 log 2 dikali 1/8 dikurangi 1/8 log 2 dikali 1/8 sama dengan hasilnya adalah 14/8 sama dengan 1,75. Entropi 1,75 ini berarti setiap simbol dikodekan sebanyak 1,75 bit ya. Dan sifat-sifat entropi itu sendiri adalah 0 lebih kecil sama dengan H, yang mana H lebih kecil sama dengan log 2N. Dan fungsi Hx sama dengan 0 jika dan hanya jika Pi sama dengan 1 untuk semua I dan Pj sama dengan 0 untuk semua J tidak sama dengan I. Lalu yang ini juga fungsi Hx log 2N jika dan hanya jika Pi sama dengan 1/N untuk setiap I 1 lebih kecil pada I dan lebih kecil pada N. Nah, ini juga menyatakan ketidaktentuan dari sebuah pesantren Argentine ya. Contohnya bila kriptografi Y6 R2PZ menyatakan teksnya male atau female, maka Argentine pesannya adalah sama dengan 1. Nah, berarti kriptanalis harus mempelajari 1 bit yang dipilih secara tepat untuk menemukan plain text-nya menurut Schneier ya, tahun 96. Entropi sistem kriptografi adalah ukuran ruang kunci K. Misalkan sistem kriptografi dengan kunci 64 bit mempunyai entropi 64 bit, maka besar entropinya makin sulit memecahkan si ciphertext-nya. Jadi semakin besar bitnya berarti semakin sulit untuk dipecahkan sebuah kunci pada kriptografi. Masuk ke laju bahasa, di sini laju bahasa ditentukan sebagai R sama dengan AX per N. Dalam hal ini, N adalah panjangnya pesan. Contoh laju normal bahasa Inggris adalah 1.1.0 bit per huruf sampai 1,5 bit per huruf untuk N besar. Laju menurut absolut R didefinisikan sebagai R sama dengan log 2 kali L. Dan dalam hal ini L adalah jumlah karakter dalam bahasa. Contohnya dalam bahasa Inggris adalah 26 huruf, maka R-nya adalah log 2 dikali 26, yaitu adalah 4,7 bit per huruf. Untuk evidensinya sendiri adalah D sama dengan R dikurangin R ya. Maksudnya R di sini dikurangin R kecilnya laju bahasanya. Nah, masuk ke teori bilangan yang sebelumnya mungkin kita udah pernah kita pelajari pas waktu matematika diskrit. Walaupun ini belum walaupun ada sebagian yang belum ya. Oke, masuk ke teori bilangan adalah teori yang memainkan peran sangat penting di dalam kriptografi khususnya kriptografi kunci publik. Bilangan yang dimaksud di sini hanyalah bilangan bulat. Integernya bilangan bulat adalah bilangan yang tidak mempunyai pecahan desimal. Misal 821, 76, min 34 dan 0. Ini kita pakai pada teori bilangnya adalah integer, bukan bilangan real. Yang mana sifatnya tidak ada desimalnya. Minus boleh, tapi tidak ada desimal. Operasi aritmatika yang menarik perhatian pada bilangan bulat ada pembagian bilangan bulat lainnya menghasilkan sisa yang juga bilangan bulat. Nah, di sini ada sifat membagi. Nah, misalkan A dan B adalah dua bilangan bulat, dengan syarat adalah A bukanlah 0, dapat menyatakan bahwa A habis membagi B. Jika terdapat bilangan bulat C, sedemikian sehingga B sama dengan A dikali C. Nah, notasinya AB jika B sama dengan AC dan C adalah elemen Z, dan A bukan sama dengan 0. Nah, Z inilah himpunan bilangan bulat. Contohnya, kita menuliskan 4 dibagi 12 karena 4 dibagi 12 ya, saya tulis 2 kali. 4 dibagi 12 karena 12 dibagi 4 sama dengan 3. Bilangan bulat atau
12 sama dengan 4 dikali 3. Begitu juga 134 dibagi 0 karena 0 dibagi 3 sama 0. Tapi 4 tidak habis membagi 14 karena 14 dibagi 4 adalah 33,5, bukan bilangan bulat. Nah, misalkan M dan N adalah dua bilangan bulat dengan syarat N lebih besar daripada 0, jika M dibagi dengan N, maka dapat dua bilangan bulat unik. Quotient dan remainder ya. Jadi ada quotient sama remaindernya. Sehingga di mana M, NQ plus R untuk kesamaan 2.11 dengan 0 lebih kecil daripada R dan R lebih kecil daripada N. Lebih kecil sama dengan R dan lebih kecil daripada N. Contohnya adalah ini. 19,7 dibagi dengan 97 memberikan hasil bagi adalah 20 dan sisanya adalah 47 atau ditulis dengan 187. 97 dikali 20 plus 47. Jadi remainder, ingat, karena adalah sisa ya. Dan minus 22 dibagi dengan 3 memberikan hasil bagi minus 22 dibagi dengan 3 memberikan bagi hasil adalah 8 dan sisa 2 atau ditulis dengan 22 sama dengan 3 dikali 8 plus 2 atau minus 22 3 dikali minus 7 dikurangi 1 minus 2. Kenapa dikatakan salah minus 2 sama dengan 3 dikali minus 7 dikurangi 1? Karena minus 1 dan tidak memenuhi syarat untuk 0 lebih daripada sama dengan R dan lebih daripada N. Jadi si remainder ini nggak boleh lebih kecil daripada 0. Masuk ke PBB, ya, kita juga ingat kembali pembagi bersama terbesar. Yang mana dinyatakan PBB AB sama dengan D. Contohnya seperti ini. Kalau 45 memiliki faktor pembagi 1, 3, 5, 9, 15, dan 45 sendiri, sedangkan 36 memiliki faktor pembagi 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36 itu sendiri. Nah, faktor pembagi bersama 45 dan 6 adalah 139. Yang terbesar adalah 9. Jadi sehingga disimpulkan adalah 4, 6, 3, 6 sama dengan 9. Kesimpulan seperti itu ya. Nah, jadi ingat ya, faktor pembagi adalah faktor yang bisa dibagi ke 45. 45 bagi 1 bisa, 45 bagi 3 bisa, 45 bagi 5 bisa, 45 bagi 9 bisa, 45 bagi 15 bisa, 45 bagi 45 bisa. Begitu. Lalu masuk ke algoritma Euclidean. Nah, inilah fungsinya algoritma Euclidean. Dia adalah untuk mencari hasil pada sebuah PBB ya. Pembagi bersama terbesar. Nah, di sini algoritma Euclidean yaitu step by step-nya adalah jika B sama dengan 0 maka A adalah PBB. Jika B sama dengan 0 maka PBB-nya PBB AB sama dengan stok. Kalau tidak, kalau misalnya si B-nya bukan sama dengan, lanjut ke langkah kedua. Bagilah A dengan B dan misalkan L adalah sisanya. Gantilah A dengan nilai B dan nilai B dengan nilai L, lalu putar kembali ke langkah pertama. Di sini misalkan contoh A-nya 80, B-nya 12, dan saat dipenuhi mana A lebih besar daripada B, maka PBB 80, 12 dapat dihitung seperti ini. Nah, berarti 80 adalah sama dengan 6 dikali 12 itu kan tambah 8, 12 pindah ke depan, 8 pindah ke sini, berarti 12 itu adalah 1 kali 8 ditambah 4. Nah, yang terakhir adalah 8 itu adalah uraiannya 2 dikali 4 plus 0.
Nah, sisa pembagian terakhir sebelum 0 adalah 4, maka PBB-nya 80/12 adalah sama dengan 4. Nah, di sini kita masuk kombinasi lanjut, masih berhubungan juga dengan PBB. PBB dari dua bilangan bulat A dan B dapat dinyatakan sebagai kombinasi lanjut atau linear combination dari A dan B, yaitu PBB A PAB sama dengan MA plus NB. Misalkan PB 80/12 sama dengan 4 dan dinyatakan sebagai kombinasi lanjut dari 80/12 sebagai sama dengan berarti adalah minus 80 plus 7 dikali 12. Hasilnya 4. Gitu. Jadi kita bisa uraikan hasil PBB adalah dengan MA plus NB. Nah, algoritma untuk menemukan kombinasi lanjut dari dua buah bilangan sama dengan PBB-nya adalah dengan melakukan substitusi atau penyulihan secara mundur pada algoritma Euclidean. Contohnya seperti ini. Contohnya. Pertama, kita cari dulu PBB-nya. Nah, ketika sudah sampai 0 di batas akhir, otomatis tinggal sisa berarti sini 2 ya. Nah, ketika dari terakhir udah, maka susunan nomor 3 ini menjadi 2 sama dengan 32 dikurangi 5 dikali 6. Sebenarnya ini digeser aja sih. Digeser nih. Jadi sama dengan dimajuin ke depan 2 ya. Jadi 32 dikurangi 5 dikali 6. Susun seperti ini. Lalu susun pembagian nomor 2 menjadi sama seperti yang dilakukan nomor 3. Kita majukan sama dengannya. Baru disubstitusikan. Nah, pada ini substitusikan ke persamaan keempat ke dalam substitusikan persamaan kelima ke dalam persamaan 4. Persamaan 4-nya mana? Ini berarti 2 35 dikurangi 5 dikali 6. Nah, 6 ini sama dengan adalah 70 minus 2 dikali 32. Nah, lalu next-nya adalah kita keluarkan masing-masing. Berarti 5 kali 70 ini dikali jadinya 10 ya. 10,32. 32-nya bisa dikalikan masih atau nanti belakangan. Lalu muncul 1, di sini adalah si M-nya. Sesuai yang di atas, di sini MA per NB. Satu ini sebenarnya lebih tepatnya hanya sebagai bilangan bulat mana yang mana dibutuhkan ketika kita kalkulasikan, dihitung semua, hasilnya tetap menjadi 2. Seperti itu aja. Jadi bisa dibilang bilangan bulat untuk menghasilkan yang mana supaya dia menjadi 2 di sini. Lalu kita kalkulasikan, yaitu adalah ada yang hilang, sorry ini. Sebentar, saya buka yang hilang. Kombinasi lanjut. Benar. 11 dikali 32. Saya tulis ini dulu ya, pakai teks dulu ya. Di sini.
Di atas seperti ini persamaan 4-nya adalah 11 kali 32 minus 5 dikali 17. Nah, susunlah pembagian nomor 1 menjadi, nah, kita masukin kembali. Susunlah pembagian nomor I menjadi 32 sama dengan 312 dikurangin 4 minus 70. Nah, baru nih dimasukkan kembali nih. Substitusikan ke dalam persamaan ke-6 yang barusan kita dapat di sini. 32 ada di sini kan, berarti dia masuk ke 32 berarti sama dengan di sini 312 minus 4 dikali 70. Nah, 70. Lalu apa namanya? Hasilnya 11 dikali 312 dikurangi 46 dikali 70. Maka jadi PBB-nya adalah 312 70 sama dengan 2 sama dengan 11 dikali 312 dikurangi 49 dikali 70. Bisa dihapus. Masuk ke relatif prima. Nah, relatif prima ini masih belum ada PBB juga. Dikatakan sebuah relatif prima yaitu di mana jika PBB A dan B sama dengan 1. Jika bukan 1 bukan berarti relatif prima. Contohnya adalah 23 relatif prima sebab adalah 20 dan 3 sama dengan PBB 20 dan 3 sama dengan 1. Juga 7 dan 11. Tetapi 20 dan 5 tidak relatif prima karena PBB 20 dan 5 sama dengan 5, bukan 1. Jika dan relatif prima, maka menurut teorema 5.4, salah, teorema di atasnya, sorry, dapat menemukan bilangan bulat M dan N demikian sehingga MA plus NB sama dengan 1. Contohnya yang ini, bilangan 20 dan 3 adalah relatif prime karena 20 dan 3 sama dengan 1 dapat terus dengan 2 dikali 20 plus 13 dikali 3 sama dengan 1. Dengan M adalah dengan M adalah 2 dan N adalah 13, tetapi 20 dan 5 tidaklah relatif prime karena PBB 20 dan 5 adalah sama dengan 5. Sehingga 20 dan 5 tidak dinyatakan di dalam M, 20 plus 5 kali M sama dengan 1. Masuk ke matematika kamu dulu. Ya, kalau kalian lebih dari matematika ini, yang kalian paham mungkin sebelumnya adalah ini, apa namanya, operasi. Jadi di sini ada dua ininya, notasinya adalah A, mod M sama dengan R. Demikian sehingga ya adalah A sama dengan MQ plus R. Yang dengan syaratnya itu 0 lebih kecil daripada R dan R lebih kecil daripada M. Bilangan M disebut dengan modul satu modul dan hasil matematika modul terletak di dalam himpunan 0, 1, sampai dan seterusnya. Ini contohnya seperti ini. Jadi seperti 23 mod 5 sama dengan 3. Nah, ini loh penjabarannya gitu ya. Berarti apa namanya? Oh my god, sorry. Belum keganti. Contohnya yang 25. Yang bawahnya 23 kayak 23 mod 5 yaitu adalah 23 jadi hasil dari 23 mod 5 itu adalah 5 dikali 3 plus 5 dikali 4 plus 3.
Kalau 27 itu adalah 3 dikali 9 plus 0. Kok 3 hasilnya 0? Gitu kan. Karena mod 8 adalah 8 dikali 0 plus 8. Kalau 0 mod 12 adalah berarti 0 sama dengan 12 dikali 0 plus 0. Nah, mungkin catatan bagi kalian. Hati-hati melakukan pembagian modulo untuk bilang negatif jika Anda menyatakan bahwa minus 4 mod 9 sama dengan 5. Maka ini adalah hasil pembagian yang salah. Nah, sebagaimana disebutkan dari kalkulator maupun hasil operator mod pada beberapa bahasa pemrograman, karena sisa pembagian tidak boleh negatif. Jadi pembagian itu tidak boleh negatif. Ingat, A mod R sama dengan M sedemikian sehingga yaitulah A adalah MG plus R dengan 0 lebih kecil pada R dan N lebih dengan N. Oleh karena itu, menghitungnya sisa pembagian bilang negatif A dan M, cara perhitungan adalah sebagai berikut. Nah, berarti adalah cara perhitungnya menggunakan menggunakan ini mutlak, walaupun sebenarnya secara penulisannya adalah minus 4, mod 41 minus 41 mod 9, tapi ketika di menggunakan kalkulatornya adalah menggunakan mutlak mod 9 sama dengan 5, sehingga minus 41 mod 9 sama 9 dikurangi 5 sama 4, seperti itu. 9 dikali 5 plus 4. 9 dikali minus 5 plus 4. Masuk ke kongruen. Kadang dua buah bilangan bulat A dan B mempunyai sisa yang sama jika dibagi dengan bilangan bulat positif N. Kita katakan bahwa A dan B adalah kongruen dengan modulo M dan dinamakan sebagai sama dengan garis 3 ya. Kalau yang tidak kongruen dilambangkan dengan garis miring B. Ya, garis miring A tidaklah kongruen dengan B modulo M ya. Contohnya seperti ini, seperti 17 kongruen dengan 2 mod 3, sama dengan 3 habis membagi 17 dikurangi 2 sama dengan 15, atau 15 dibagi 3 sama dengan 5. Nah, yang ini minus 7 kongruen dengan 15 itu 11. Itu 11 habis membagi minus 7. Minus 7 sama dikurangi minus 5 sama dengan minus 22. Maka 11 dibagi atau sama dengan 12. Ini 12 dibagi 11 sama dengan 2. Yang lainnya adalah 12 tidaklah kongruen dengan 12 tidak kongruen dengan 2 mod 7 karena 7 tidak habis membagi si 12 kurangi 2. 12 kurangi 2 sama 10. Ini juga sama. Dia tidak kongruen. Nah, singkatan penulisan 7 kongruen 2 mod 3 atau 2 kongruen 17 mod 3 sama saja. Nah, sebab 3 dibagi, maksudnya 17 dibagi 3 dan 12 dikurangi 7 dibagi 3. Nah, kekongruengan A dan A kongruen B mod M dapat pula ditulis dengan A sama dengan B plus KM. Yang mana hal ini adalah bilangan bulat. Contohnya adalah 17 kongruen 2 mod 3 dapat ditulis sebagai berarti 2 plus 5 dikali 3. Begitu pula minus 7 kongruen 15 mod 11 dapat ditulis sebagai 15 plus min 2 dikali 11. Nah, berdasarkan definisi operasi modular menyatakan bahwa A
modulo M sama dengan R sedemikian sehingga yaitu adalah A sama dengan MQ plus R dengan 0 lebih kecil pada R dan R lebih kecil pada M. Maka dapat tulis juga A mod M sama dengan R sebagai A kongruen R mod M. Nah, ini beberapa hasil operasi yang melakukan modul tersebut. 23 modul 5 sama dengan 3 dapat ditulis sama dengan 23 kongruen 5 mod 5, yaitu yang bawahnya adalah 23 mod 3 sama dengan 0 atau 23 kongruen 0 mod 3 atau 6 mod 8 sama dengan 6, yaitu adalah 6 kongruen 6 mod 8 dan 0 adalah mod 12 sama dengan 0 atau dapat itu juga 0 kongruen 0 mod 12. Nah, min 41 mod 9 sama dengan 4 dapat itu juga 41 kongruen 4 mod 9 dan 39 minus 39 mod 13 sama dengan 0 dapat juga minus 39 kongruen 0 mod 9. Nah, sifat-sifatnya ini dimana sifat sifat penghitungan matematika modulo yaitu jika A kongruen B modulo M dan C adalah sembarang bilangan bulat, maka A plus C kongruen plus BC mod M dan AC kongruen BC mod M dan A pangkat P kongruen B pangkat P mod M untuk bilangan bulat tak negatif P. Dan jika A kongruen B modulo M dan C adalah kongruen D mod M, maka A plus C kongruen BD sama mod M dan AC kongruen BD sama mod M. Nah, contohnya misalkan 17 kongruen 2 mod 3 dan 10 kongruen 4 mod, maka 17 plus 5 sama dengan 2 plus 5 mod 3 atau 22 sama dengan 7 mod 3. 17 dikali 5 sama dengan 5 kali 7 mod 3 atau 85 sama dengan 10 mod 3. Yang 17 plus 10 sama dengan 2 plus 4 mod 3 atau 178 mod 3 dan 17 kali 10 sama dengan 2 kali 4 mod 3 dan 170 sama dengan 8 mod 3. Nah, sifat-sifat kongruen modulo tidak memasukkan operasi pembagian pada matematika modulo karena jika kedua ruas dibagi dengan bilangan bulat, maka kongruen tidak selalu dipenuhi. Nah, misalnya seperti ini, 10 kongruen 4 mod 3 dapat dibagi dengan 2 karena 10 bagi 2 sama dengan 5 dapat bagi sama 2. Dan 5 kongruen 2 mod 3. Dan 14 kongruen 8 mod 6 tidak dapat dibagi dengan 2 karena 14 dibagi 2 sama dengan 7. 8 dibagi 2 sama dengan 4, tapi 7 tidak kongruen dengan 4 mod 6. Kita masuk ke inverse, modul inverse. Nah, modul inverse ini atau disebut dengan balikan ya. Kalau yang sebelum kita tahu adalah kalau misalnya ada inverse-nya adalah separt A, sedemikian sehingga A dikali sepertengah sama dengan 1. Misalkan balikan 5 adalah 1/5, berarti sehingga A dikali 1/5 sama dengan 1. Ya, intinya kalau untuk secara ininya balikan modulo atau inverse-nya adalah menggunakan menjadi sepel ya. Nah, notasi balikan inverse atau sepel A sering ditulis dengan A minus 1 sehingga A dikali minus 1 sama dengan 1.
di dalam arti di aritmatik modul jika diberikan A mod M, berapakah A-1 mod M-nya, gitu kan. Bilangan bulatan memiliki balikan terhadap dalam modul M hanya jika M adalah relatif prima dan M lebih besar pada 1. Jadi dia harus bisa dibilang simpelnya adalah kalau PBB-nya sama dengan 1, berarti dia dapat dibalik. Kalau PBB-nya bukan sama dengan 1, berarti tidak dapat dibalik. Jika ditulis inverse A mod M, maka yang dimaksud balikannya adalah A mod M. Dari definisi relatif prima, kita ketahui bahwa PBB AM sama dengan 1, dan menurut persamaan 2.12 dapat bilangan bulat P dan Q sedemikian sehingga PA plus QM sama dengan 1, dia menyiratkan bahwa PA dan QM sama dengan P dan PQM kongruen dengan 1 mod M. Karena QM adalah kongruen 0 mod M, maka PA kongruen 1 mod M. Berarti bahwa P adalah balikan dari mod M. Nah, penjelasan di atas menunjukkan bahwa untuk mencari kebalikan dari A mod M, kita harus membuat kombinasi lanjut dari A dan B sama dengan 1. Koefisien A dan koefisien A dari koefisien lanjut tersebut, yaitu P, merupakan balikan dari A mod M. Tidak seperti balikan perkalian pada matematika bilangan real yang selalu unik. Pada balikan modulo tidak unik, semua bilangan bulat yang kongruen dengan P mod M merupakan balikan modulo dari A. Contohnya sini kita menemukan, yaitu adalah inverse dari 4 mod 9 dan 23 inverse mod 10 dan 18 inverse 18 mod 10. Nah, kita cari ini. Kita cari BBB-nya 49 sama dengan 1. Berarti kan PBB-nya 4 dan 9 sama dengan 1, maka inverse dari 4 sama 9 itu ada, gitu kan. Dari algoritma Claudine diperoleh bahwa 0 sama dengan 0 2 kali 4 plus 1. Sebenarnya adalah berarti 2 dikali minus 2 dikali 4 plus 1 dikali 9 sama dengan 1. Sorry. Dari persamaan tadi kita peroleh juga minus 2 dibalikan menjadi 4 mod 9, dengan kata lain inverse 4 kongruen dengan minus 2 mod 9. Ini juga sama. Kalian nanti bisa cari. Perhatikan bahwa semua bilangan bulat kongruen minus 2 mod 9 juga balikan dari 4 mod 9. Misalnya 7, 16, 2, 25, dan 34. Yang saya tadi disebutkan dibilang, kalau pada bilangan real itu angkanya unik, hasilnya pasti 1, tapi kalau di aritmatika modul yang sifatnya bilangan bulat, dia ada beberapa hasil. Nah, contohnya yang kedua adalah PBB 23, namanya yang tadi di atas, inverse 23 mod 10. Jadi kalau kita cari sama dengan 1, nah, seperti ini. Caranya sama, kita substitusikan, disulihkan ya. Jadi hasil terakhir yang mana? Oh, hasil terakhir adalah di angka ketiga, berarti angka 3 ini yang disusun dulu. Apa namanya? Yang di atasnya, sorry, yang disusun di atasnya. Sama yang pertama. Lalu yang apa namanya? Sulihkan yang ketiga, yang sudah di ini, yang kelima, masukkan ke 4. Berarti adalah 10 minus kurangi 3 dikali 23 minus 2 dikali 10. Yaitu 110 dikurangi 3, 23 ditambah plus 6 kali 10. Sama dengan 710 dikurangi 3 dikali 23. Atau minus 3 dikali 23 plus 7 dikali 10 sama dengan 1. Nah, dari persamaan tadi kita memperoleh adalah minus 3 adalah balikan dari 23 mod 10. Jadi 23 minus 1
23 minus 1 mod 10 kongruen dengan 3 mod 10. Karena PBB 18, nah ini yang soal terakhir 18 PB 10 hasilnya 2, maka dia bukanlah tidak mempunyai balikan. Lebih simpelnya, nah ini apa namanya kalkulatornya. Kalau kalian pusing mencari balikannya, kalian bisa ke sini sih. Atau kalau kalian bisa juga googling kalkulator inversi ya, nah, bisa juga ke sini. Tapi yang dari buku ini Wolfram Alpha, kalian bisa buka di situ. Nah, cara lain untuk mencari balikan dari inverse modulo adalah dengan kongruen lanjut, yang mana AX kongruen B mod M, di mana AX kongruen B mod M dengan M ada bilangan bulat positif, A dan B sembarangan bilangan bulat, dan X adalah pengubah ya. Bentuk kongruen lanjut berarti menentukan nilai X memenuhi kongruen tersebut. Metode sederhana untuk mencari nilai X tersebut adalah dengan menggunakan persamaan 214. Menurut persamaan 214 berarti adalah AX kongruen B buat M juga dapat ditulis dengan AX plus B dikali plus BKM, atau ketika kita mencari X-nya adalah B plus KM per A. Dengan K ini adalah nilai sembarangan bilangan bulat, jadi bisa coba-coba dulu 1, 0, sekian. Nah, ke dalam persamaan terakhir untuk menghasilkan X sebagai bilangan bulat, solusi kongruen lanjut tidak unik, artinya banyak nilai X yang memenuhi. Jadi bisa coba-coba dulu nih. Intinya hasilnya adalah harus bilangan bulat. Kalau dia masih ganjil nggak bisa gitu. Cara kedua adalah dengan membalikan kedua ruas dengan balikan modul A. Cara serupa dengan pencarian solusi dengan persamaan lanjut biasa seperti 4x sama dengan 12 ya. Nah, 14 sama. Ini sudah di atas, balikan kedua ruas dengan balikan kali 4, yaitu seperempat. Berarti seperempat, sama-sama dikali seperempat. Metode next, ini pindah ke sini, ini dibagi ke sini. Ini dikali ini jadi sorry. Nah, yang 4x ini jadi 1. Nah, ini baru simpelnya dibagi jadi 3. Jadi ketahuan dapat adalah 1 sama dengan X sama dengan 3. Tentukan solusi dari I 4x kongruen 3 mod 9 dan contohnya adalah 2x kongruen 3 mod 4. Di sini caranya sama. Jika kita cari X-nya saja, yaitu berarti 3 plus K dikali 9 bagi 4. Nah, nilai bilangan bulat masihkan X bilangan bulat untuk K sama dengan 1 diperoleh X sama dengan 3, untuk K sama dengan 5 diperoleh X sama dengan 12, untuk K minus 3 diperoleh X sama dengan minus 6, dan K minus 6 diperoleh sama dengan minus 15, dan seterusnya. Jadi nilai X memenuhi 4, X kongruen 3 mod 9 adalah 3, 12, dan seterusnya, dan minus 6, minus 15, dan seterusnya. Selanjutnya, kongruen 2X. 2X kongruen 3 mod 4 ekuivalen dengan K dan X bilangan bulat sehingga. Nah, ketika kalian coba-coba itu tidak dapat hasilnya, jadi tidak memenuhi. Apa sih hubungannya aritmatika dengan modul kriptografi? Nah, jadi inilah alasannya kenapa aritmatika modulo dengan kriptografi. Karena nilai aritmatika modulo berada dalam himpunan berhingga 0 sampai modulus min 1, tidak perlu khawatir terhasil keluar dari himpunan. Karena kita bekerja dengan bilangan bulat, maka tidak khawatir dengan kehilangan informasi bebas pembulatan on off.
karena tidak ada bilangan desimalnya, sebagaimana pada operasi bilangan real. Oke, sampai sini selesai. Ada yang mau ditanya? Oh iya, yang sebelumnya apa sudah dibuat ini ya? Kelompoknya? Saya bebaskan ya. Oh yang kemarin. Jadi ada tugas. Nah, itu langsung. Tugasnya yang kemarin nggak masuk. Saya minta sama kalian cara source code yang kalian nanti akan presentasikan di sebelum UTS, sebelum UAS, UTS. Jadi saya akan kasih tugas 1, saya ambil nilainya, yang lainnya saya latihan, tapi saya masukin nilai. Saya ambil tugas itu ya 1. Kalian boleh berkelompok. Sebenarnya saya kemarin soal di voting adalah mereka lebih suka yang dari yang minggu kemarin masuk lebih suka berkelompok, nggak apa-apa. Kalau mau sendiri juga nggak jadi masalah, itu bagus. Jadi kalian cari kriptografinya. Terserah algoritma pakai apa aja boleh. Yang kalian nanti presentasikan adalah bagaimana cara kriptografi itu membuat menghipertekskan plain text. Itu aja sih yang saya pengen tahu. Di sini ada chip. Kalau kalian tahu ada kriptografi klasik, itu ada chip substitusi. Ada jenis chip substitusi, ada transposisi, lalu ada juga adalah fidget chipper, Levi chipper, Bell chipper, Enigma chipper, one time. Nah, kalau kriptografi modern itu coba sebentar, saya ketik-ketik ya. Kalau saya klasik. Oh ya, untuk yang jelas chipper dia dipakai ya. Jadi kita udah tahu chipper seperti apa ya. Cara ini kan udah pernah kita bahas juga materinya di semester sebelumnya. Yang klasik itu ini dia yang belum saya panggil sebelumnya, maksudnya mungkin yang let's join. Kita akan kali ini juga sebenarnya, tapi nanti di pertemuan selanjutnya. Coba substitusi homofonik.
Asik. Nah, si keeper blocknya ada. Ada kurang lebih ada 10, 5 kelompok. Nggak mau.
lebih seperti ini. Kalian bisa cari shortcutnya, kalian bisa googling, kalian bisa cari di GitHub juga ada juga di buku-buku yang dijual tuh sebenarnya juga ada. Seperti itu. Ada lagi mau ditanya sampai sini? Ada yang belum saya panggil absensinya? Di sini yang belum. Dimas, Erlangga, lalu ada Rega Audian Pratama. Oke, nggak ada semua ya. Oke, baik kalau gitu. Kalau tidak ditanya, di sini kelompoknya udah ditentukan sama kalian. Saya bebaskan dari kalian kelompoknya siapa aja. Atau mau minggu depan kalian tentukan sendiri, atau mau saya tentukan? Tes. Saya masuk aja. Dan apa sih kelebihannya? Sebenarnya kelebihan kekurangannya kalian bisa kerjakan sendiri, sebenarnya itu bisa kalian ajukan nanti ketika buat skripsi kalian sih. Pada tahun ini kayak gini, kalian punya produk jadinya, jadi sebenarnya bisa diterapkan di mana aja gitu kan. Misalkan pakai LSA mau diterapkan di kampus gitu ya, makanya gitu. Persiapannya nih gitu kan. Proses datanya atau gimana, atau skripsi jaringannya itu bisa juga seperti itu. Atau ternyata itu udah ada bawaan ini enkripsi pada jaringannya, misalkan udah ada bawaan dari ininya, kalian juga bisa pakai itu juga sebenarnya sih. Cuman kan yang di sini dilihat bisa digunakan pakai how to it's work gitu aja sih. Oke, kalau nggak ada yang mau ditanya, saya tanya kelompoknya gimana? Masih belum dibentuk, jangan sampai lupa ya. Kalau memang mau sendiri juga nggak jadi masalah gitu ya. Nanti saya mungkin next week buat table. Jadi kurang lebih itu adalah ininya, algoritmanya. Pada belum yakin ya. Jadi gini, paling simpelnya gimana sih supaya kalian bisa yakin gitu kan? Googling aja, langsung googling, coba cari, banyak harusnya. Saya nggak minta yang aneh-aneh ininya, asal jangan pakai CSA-Cipar aja karena udah kita pelajarin kan. Walaupun next di beberapa minggu ke depan pertemuan kita akan pelajarin itu juga gitu ya. Tapi memang tapi nggak bakal jadi masalah. Kita jangan pakai CSA-Cipar aja, kalian bisa pakai kriptografi yang lainnya. Dan itu biasanya banyak. Kalau saya cari, saya pernah juga lagi cari buku referensi, ada buku tentang kriptografi. Mungkin kalian bisa kolektif urunan ya, bukunya atau pakai buat presentasi ya, jadi masalah juga gitu. Cuman dulu pernah saya itu sampai mana ya? Dulu pernah saya nemu yang picture ya, bikin tipe ya, itu juga pernah. Terus pakai kriptografi juga boleh, steganografi. Kalian juga pakai steganografi juga boleh. Steganografi, metode XP.
watermarking. Sebenarnya sih nggak terlalu ini, cuma paling metode untuk nyembunyiin datanya aja. Di sini nggak terlalu dibahas ini sih. Sama biasanya kalian boleh kelompok, boleh sendiri masing-masing, nggak jadi masalah. Coba di sini aja. Di sini ingat ya, saya ngasih kalian tugas nggak pernah kasih nilai paling jelek loh, jadi nggak perlu takut kalau kalian itu nggak mau ngasih hal tersebut. Kita ini kan lagi belajar, kita lagi mencoba sesuatu hal yang baru, jadi ya jangan worry gitu kan. Saya nggak pernah ngasih nilai jelek kan untuk tugas sama kalian isi masih bagus-bagus semua kan, jadi jangan worry. Sudah lah, oke, kalau emang masih belum yakin, saya tunggu di ini. Intinya jangan lupa dikerjakan, waktunya masih lama. 2 kali pertama sebelum UTS, UAS. Jadi kita masih ada kurang lebih kan sekitar 7 sekarang udah 3. Ada 11 kali pertemuan lagi, masih ada 11 minggu ya, masih panjang. Tapi mulai dikerjakan. Jadi source code-nya, terus bikin ininya, presentasinya, ya, jadi bagaimana cara kerjanya, seperti itu sih. Oke, kalau gitu saya akhiri peluang kita pada pagi hari ini. Sehat-sehat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.